Permisi. Iya, silakan. Kalian lagi ngapain? Ngapain? Lagi santai aja sih. Aku lagi jongkok, boleh kenalan nggak sama kalian? Boleh. Kenalin ya, aku Haura Feriat Nazifa. Kalian bisa panggil aku Haura. Aku dari kelas 12A, absen aku 20. Nah, kalau kamu? Salam kenal Haura, nama aku Faudia Maya Anggani dari kelas 12A, nomor absen 12. Kalau aku Putri Carmila dari kelas 12A nomor absen 27. Dan kalau aku Citra Karunisa absen 7 dari kelas 12A. Kalau aku Siksali Nadita Paksya Uma dari kelas 12A nomor absen 33. Kalau aku Akzenia Nurmanaja Putri dari kelas 12A absen 2. Salam kenal ya. Kalau kalian berdua namanya siapa? Kalau aku, Gemila Himerarjo dari kelas 12A nomor absen 15. Kalau aku, Riko Aditya Fiasa, kelas 12A, absen 29. Ya, Bosan. Kalian gak ada apa gitu kek guys? Apa bicarain apa gitu? Aku tuh bosan banget. Bahas apa kek? Kita juga bosen, Hau. Apa ya? Itu deh. Kalian seninya di sini kalian seni apa? Seni rupa apa tari? seni rupa. Ih sama. Yaudah deh, kita bahas seni aja gimana? Boleh. Kemarin materinya apa sih seni rupanya? Seni rupa 3 dimensi. Ih, aku tuh kurang paham. Kalian ada yang tahu nggak 3 dimensi itu apa? Aku tahu sih, menurut pemahaman aku, seni rupa 3 dimensi itu seni rupa yang punya panjang, lebar, sama tinggi. Bedanya sama seni rupa 2 dimensi, yaitu kalau 2 dimensi itu cuma punya panjang dan lebar, jadi dia nggak punya tinggi gitu. Dan kalau lebih spesifiknya lagi, seni rupa 3 dimensi itu yang nyata kayak gini, yang bisa dipegang. Sedangkan yang 2 dimensi itu yang seperti gambar kayak gini gitu. Gitu. Jadi tuh yang kayak bisa dipegang kayak gini, kayak bebek ini tuh jadi apa namanya? Seni rupa 3 dimensi. Oh iya, seni rupa 3 dimensi. Oh, jadi kayak apa ya? Lukisan-lukisan yang biasanya ada di museum-museum gitu, berarti termasuk apa? 3 dimensi apa 2 dimensi? 2 dimensi. Kan cuma bisa dilihat di satu arah. Ih, kalian kok paham banget sih? Aku tuh kurang ngerti tahu. Apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Ih, Betul. kalian itu belajarnya biasanya di mana? YouTube, internet. Itu ya? Iya. Apa aku aja kali ya yang males gitu ya, gak pernah belajar. Iya, kemarin aku tuh lewat di jalan Bibi kan, terus aku lihat ada patung orangnya itu naik kuda gitu. Aku tuh lupa namanya apa, patung apa ya? Patung apa ya? Aku juga Apa itu? kan banyak patung ya soalnya di Malang ya. Apa ya? Patung apa ya? Oh, aku tahu. Patung itu ya? Patung Sudarman. Aku tahu. Sudirman. Wah, emang beliau tuh keren banget nggak sih? Makanya jadi patung. Kalau ngomong Jenderal Sudirman kan pasti tahu kan Jenderal Sudirman itu siapa? Ayo, siapa? Ya pokoknya dia tuh pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan kita, pahlawan penjajah. Betul. Ya, tapi tuh ya Jenderal Sudirman tuh ada filmnya tahu. Kalian tahu nggak? Emang iya? Kalian nggak tahu? Enggak. Demi apa? Aku aja dari filmnya. Gimana? Ya aku cariin ya. Jenderal Sudirman tuh udah di filmin tahu. Bagus banget. Kalian harus lihat. Di situ tuh perjuangannya Jenderal Sudirman. Apalagi dia tuh kan kesehatannya itu kayak mundur gitu loh. Kan Iya? Iya, jadi tuh dia ditandu gitu. Jadi kayak keliling-keliling pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dia itu kasihan banget kan, harus lihat nonton sih. Soalnya tuh banyak kayak warga setempat itu yang ditembakin sama Belanda. Kasian banget. Aku cariin. Nah, ini nih. Itu kan mau lihat. Jadi kayak ini tuh filmnya. Tuh, ini tuh kayak momennya waktu Jahat banget anjir. kan. Nah, ini tuh Jenderal Sudirman yang ditandu. Nah, kalian tuh harus nonton sih, wajib banget soalnya keren banget. Kirimnya ya, Hau. Boleh gini. Nanti kita mutualan jadi ya. Iya, boleh.
juga kita bisa ngerjain bareng-bareng lagi nanti di perpus. Oke, bagus. Wah, patungnya keren sih ya. Kira-kira itu yang buat siapa ya? Wah, patungnya tuh bagus banget ya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih siapa yang buat? Aku tahu nih siapa pembuat patung yang ada di Malang ini. Nama pembuatnya seniman berbakat bernama Pak Sabtoto. Nah, patung ini tuh diresmikan pada tanggal 5 Oktober tahun 1974 oleh Kepala Angkatan Darat yang bernama Makmun Murad. Nah, ini tuh fun fact-nya itu nggak hanya ada di Malang aja, tapi juga tersebar di Indonesia. Jadi banyak gitu ya? Iya, jadi nggak hanya di Malang, patung ini ada di mana ya? Di Jogja ada. Jakarta. Iya, Jakarta juga ada. Tahu juga. Ada di Purwokerto juga, ada di Pacitan. Kayak gitulah. Banyak ya. Banyak Bawah. Baru tahu deh. Iya, terus Bapak Alim kan di sini. Iya Pak, Alim. Tutup nanti jam 3 pas ya. Harus ada Pak. Iya. Ya Halo teman-teman. Maaf ya telat ya. Dari kantin. Sama. Jadi gimana? Mau bahas kah? Boleh. Sejarah tentang patung-patungnya apa? Patung apa? Patung Panglima ya? Panglima Sudirman Iya. ya, iya tahu. Duduk ya. Kemarin sampai apa? Kemarin Citra kan bahas pembuatan senimannya ya. Oh, yang buat itu ya? Patung Jenderal Sudirmannya. Boleh direview lagi nggak? Kita udah lupa. Review lagi dong. Singkat aja nggak apa-apa. Iya, betul. Jadi patung Jenderal Sudirman itu senimannya ialah Pak Sabtoto. Dan faktanya patung ini tuh nggak hanya ada di Malang, tapi ada di berbagai Indonesia. Oh iya. Kayak di Jogja, kayak di Jakarta. Menyebar kayak ya gitu. berarti. Menyebar. Dan salah satunya itu ada di Malang. Wow. Terus kan kemarin aku bilang kalau aku habis lihat langsung patung Jenderal Sudirmannya, ternyata itu detailnya bagus banget. Aku sampai kayak wow gitu. Tahu nggak sih sebenarnya patung Sudirman itu punya latar belakang loh. Apa tuh? Aku tahu. Jadi patung Sudirman ini dibangun untuk menghormati jasa pahlawan jenderal besar kita, Jenderal Sudirman, yang dibangun pada tahun 1974, yang lokasinya itu di Jalan Tembung Suryo, yang tepatnya di Kecamatan Blimbing. Itu yang pernah ke Blimbing pernah nggak tahu? Itu kan. Jadi patung ini digambarkan sebagai Jenderal Sudirman yang menunggangi kuda, tapi kaki kanan kudanya itu ngangkat gitu loh. Keren Itu ya. ada maknanya begini. Jadi gini, waktu Jenderal Sudirman perang menggunakan taktik yang namanya itu gerilya. Tapi Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit. Sakit apa? Makanya kakinya itu ngangkat gini, melambangkan kekuatan, keteguhan, keberanian dalam menghadapi penjajah. Jadi gitu. Aku jangan tahu anjir. Gitu. Makanya ada yang tahu lagi nggak yang lain? Aku ada. Oh iya. Jadi menurut aku mengapa Jenderal Sudirman dijadikan sosok tokoh patung, yaitu yang pertama, beliau memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat
besar. Bahkan beliau juga pada saat ya yang dikatakan Hilmi, beliau pada saat keadaan sakit tetap memimpin peperangan. Dan yang kedua, beliau memiliki sifat nasionalisme yang tinggi. Ada juga beliau memiliki wawasan kebangsaan yang sangat tinggi juga. Dan yang terakhir, beliau dikenal sebagai orang yang sederhana, rendah hati, dan juga mencintai rakyat. Nah, guys, jadi adanya patung ini tuh bisa bikin kita inget terus dan dari cerita Jenderal Sudirman tadi menginspirasi kita untuk tetap berjuang, terutama buat kemerdekaan Indonesia. Jadi banyak banget nilai luhur yang bisa kita ambil dari kisah Jenderal Sudirman tadi. Nah, salah satu nilai luhurnya itu yaitu yang pertama keberanian, kejujuran, dan semangat juang serta rela berkorban. Oh, jadi gitu ya. Maknanya ya, sejarahnya berarti panjang juga ya. Iya, panjang banget. Makanya kalau nggak nyuruh nonton filmnya. Tadi Hilmi kan bilang kalau Jenderal Sudirman waktu itu sakit. Nah, sakitnya tuh bukan sakit biasa. Kalian tahu penyakit tuberkulosis itu nggak? Apa tuh? Yang batuk itu. Iya, Oh, beliau my sedang terkena penyakit tuberkulosis waktu itu. Cuman beliau nggak pantang menyerah dan tetap berjuang buat kemerdekaan Indonesia. Wow, keren banget ya. Emang patut dijadiin panutan banget ya. Iya, makanya dijadiin toko patung. Nah, selain itu aku tuh udah sebelumnya aku research ya, cari apa sih makna-makna patung itu. Nah, jadi tuh maknanya tuh banyak banget, guys. Nah, yang pertama tuh ada simbol kepemimpinan juga pelindungan. Nah, jadi Jenderal Sudirman ini kan digambarkan menaungi kuda. Nah, itu tuh menggambarkan jiwa kepemimpinannya sebagai seorang pemimpin yang melindungi rakyatnya. Nah, juga kuda ini kan sering diasosialisasikan sebagai kekuatan, keberanian, juga mobilitas. Nah, itu tuh menggambarkan semangat perjuangan rakyat juga Jenderal Sudirman. Nah, terus ada penghormatan kepada perjuangan Jenderal Sudirman. Nah, kan kalian tahu ya Jenderal Sudirman ini dikenal sebagai panglima, salah satu panglima besar di Indonesia. Nah, beliau ini kan sangat berani dan tak kenal lelah ya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Seperti yang dibilang Hilmi sama Widya, beliau tuh tak kenal lelah walaupun dalam keadaannya yang sakit, beliau tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi patung ini itu untuk menghormati dedikasi beliau saat memperjuangkan kemerdekaan. Nah, juga ada simbolnya itu koneksi dengan semangat perlawanan. Nah, jadi kalian tahu tuh di Malang tuh kan memiliki sejarah panjang nih dalam memperjuangkan kemerdekaan, baik dalam masa kolonial Belanda maupun Jepang. Nah, jadi patung ini tuh menggambarkan semangat perjuangan yang sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Jenderal Sudirman. Nah, terus ada kuda nih kan yang dinaungi Jenderal Sudirman, itu tuh juga ada maknanya. Jadi kuda itu kan dapat mencerminkan strategi perang gerilya. Nah, perang gerilya kan tadi dikatakan ini sebagai taktik perangnya Jenderal Sudirman. Nah, itu tuh terkenal dengan strateginya yang cepat, cerdik, juga efektif. Jadi itu tuh yang menjadi ciri khas perjuangan Jenderal Sudirman. Jadi maknanya tuh banyak banget. Inspirasi banget. Nah, tapi kan guys ya, yang dikatakan Hilmi kan tadi ada patung yang kakinya diangkat sama, nah ada juga yang enggak. Nah, jadi tuh Beda-beda. pasti maknanya beda nggak sih, deh? Tahu nggak? Oh, aku tahu. Nah, walaupun kakinya patung itu ada yang diangkat dan ada yang diturunkan, tapi secara garis besar patung Jenderal Sudirman ini memiliki makna yang sama. Seperti yang dijelaskan Haura tadi, secara garis besar yang dijelaskan Haura, maknanya yaitu strategi perjuangan, kehidupan perjuangan, dan bagaimana Jenderal Sudirman dalam meraih kemerdekaan itu sendiri. Nah, secara umum patung Jenderal Sudirman yang kakinya yang kakinya ya turun di bawah tanah dong. Nah, itu secara umum itu memiliki arti kepemimpinan yang kuat, perjuangan yang panjang dan melelahkan, serta kehidupan Jenderal Sudirman yang meninggal karena rasa sakit. Seperti yang dijelaskan Selin tadi, Jenderal Sudirman itu meninggal bukan karena luka di medan perang, tapi karena rasa sakit yang dideritanya. Gitu. Oh ya guys, tadi kan udah ada makna sama sejarah nih. Nah, aku tuh tadi tuh lihat-lihat di internet, ternyata tuh patung itu terbuat dari beton dan batu bata loh.
Pasti kuat banget gak sih? Kokoh ya, Iya. Iya, ada Batu bara. batu bata. Ada beberapa alasan mengapa arsitek dan seniman itu memilih bahan ini. Yang pertama itu kan beton dan batu bata kan kuat dan tahan terhadap cuaca. Terus yang kedua itu bahannya lebih murah daripada perunggu dan marmer. Oh, jadi gitu. Terus alasan yang lainnya sih tentang desain gitulah. Kan kayak arsitek dan seniman kan mempunyai kreativitas yang tinggi, jadi bisa dituangkan dari bahan-bahan itu. Jadi itu dengan demikian tuh monumen ini tuh bukan hanya sebagai sejarah aja, tapi sebagai karya seni yang memukau. Bener bagus banget sih. Iya benar juga sih, kan kayak yang tadi tuh kudanya ada yang kakinya diangkat, ada yang enggak, dan yang di Jakarta kayaknya juga nggak pakai kuda nggak sih? Oh iya. Dia cuma hormat gitu kan. Iya. Berarti tuh ya nilai ya jiwa seni tiap seniman itu emang berbeda-beda. Keren-keren Tergantung daerah asalnya gitu ya. Iya, juga orang seniman yang nuangin pemikirannya itu nggak sih juga? Iya iya. Kalian tahu nggak sih yang kata Putri itu Apa? patungnya terbuat dari bahan besi, beton sama Batu bara. Batu bara. Kan tahu nggak sih salah satu seniman yang dari Indonesia itu Dolorosa Sinegar. Coba dong. Siapa? Dolorosa Sinegar. Bineka. Beliau itu adalah pembuat patung yang ikonik dan sangat berkesan unik. Dan salah satu pembuatnya itu adalah Dolorosa Sinegar. Dan tunggu sebentar, menurutku Kenapa? informasinya itu sangat terbatas ya. Soalnya yang aku tahu itu Dolorosa Sinegar saja yang terlibat dalam pembuatan patung. Terus Tapi sendirian? berdasarkan informasi dari sumber yang lain itu ada banyak pembuat patung Panglima Sudirman. Tapi yang aku tahu hanya salah satu, yaitu Dolorosa Sinegar. Oh. Jadi yang lain itu kayak masih belum diketahui pasti Iya. gitu ya. Iya. Belum ada data-datanya gitu ya. Iya. Dan lagi ada lagi untuk pembuatan teknik Panglima Sudirman itu menggunakan teknik pahat dan teknik mengikis. Teknik mengikis gimana? Siapa ibu gigis? Mengikis itu seperti kayak dipahat tapi dikikis sedikit di apa sedikit. Iya ya, bisa Sama- ngebayangin, sama. bisa ngebayangin. Gitu. Terus. Udah. Tekniknya itu aja sih. Aku kira patung itu diukir, ternyata dikikis ya. Iya, Baru tahu deh. Keren. Makanya bentuknya kayak kelihatan halus gitu. Iya. Oh itu karena gini. Oh iya. Iya. Oke. Wah. Jadi banyak. Wah jadi karena kayak gini nih kita jadi banyak dapat informasi. Iya. Kayak aku tahu maknanya, kalian sejarahnya, ada yang tekniknya, kayak gitu-gitu. Keren banget ya. Jadi Jenderal Sudirman, wah menginspirasi banget nggak sih? Iya, cocok dijadiin panutan. Iya. Wah. Selain itu seniman di Indonesia juga apa namanya? Masih terbatas ya? Iya, tapi mereka tuh Tinggi-tinggi. kreativitasnya Iya. udah tinggi Keren banget sih jujur. Iya. Mungkin kita next time bisa kesana gak sih? Iya, Iya juga tuh. Bisa link aja dong, kasih tahu jalannya. Iya. Oke, boleh. Oke deh guys, thank you buat informasi yang kalian sampein sampai kita jadi tahu. Nah next time kita bahas patung yang lain gimana? Kita kumpul di sini lagi ya. Boleh. Wah ini juga udah jam, udah jangan ganti jam juga. Oh iya. Yuk balik kelas. Udah. Oke. Bye, thank you. Aduh. Terus kalendernya gimana? Tutup gak sih?